Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini bukan lebih ke edukasi ataupun sharing ya, tapi lebih kepada saya ingin menjadi orang lain. Ya, saya ingin mencoba menjadi orang lain yang mana nanti Anda nilai sendiri apakah saya yang menjadi orang lain itu patut Anda sebut sebagai mentor atau tidak. Ya, kita ambil studi kasus pada saham MBAP. Pada 2021 bulan November kita start di tanggal 9 ya 9 November 2021 ya. Satu hari kemudian ya di tanggal 10, oke, saya mundur dulu ke tanggal 9. Jadi di tanggal 9 saya cuman bilang, misalnya saya cuman bilang MBAP kelihatannya menarik ke Anda. MBAP kelihatannya menarik. Tapi saya nggak bilang saya akan beli di harga berapa, stop loss di berapa, saya nggak bilang. Ya, yang jelas saya cuma bilang MBAP menarik, bla 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 bla. Uas, menariknya karena apa? Saya juga sampaikan panjang kali lebar kali tinggi. Wes, pokoknya panjang penjelasannya seperti itu. Tapi intinya saya tidak sebut beli di harga berapa. Kemudian keesokan hari MBAP naik, ya lalu saya announce bahwa saya beli MBAP 3.630. Hari itu tutup sampai di 3.800. Jadi saya ketika MBAP bergerak, saya beli itu sempat turun ya, turun. Saya waktu turun itu saya beli 3.630 buy MBAP. Besarannya seberapa banyak itu saya udah ngomong bahwa satu satu posisi itu maksimal 10% dari total equity ya maksimal. Dan kalau bisa jumlah open posisi dalam satu emiten itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau bisa itu 8 sampai 10 open posisi saja. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dana 1 miliar beli MBAP berarti sekitar 100 juta. Itu kalau satu orang. Ya. MBAP ini bukan saham yang liquid. Jadi bisa dibayangkan kalau kata-kata saya ini diikuti oleh 100 orang. 100 orang kali 100 juta itu sudah 10 miliar. Ya. Pada saat itu MBAP rata-rata nilai transaksi hariannya hanya, ini Anda bisa lihat di sini ya, di bawah nih. Rata-rata nilai transaksi hariannya hanya 2,4 miliar. Ya, di sini. Nah, hanya 2,4 miliar. Kata-kata saya diikuti oleh 100 orang, satu orang belinya 100 juta, berarti 10 miliar. Jadi artinya siapa yang jadi bandar? Dan saya tidak pernah sharing kepada Anda money management, risk per trade, atau lot tebal, lot tipis. Tidak pernah saya sharingkan hal itu. Pokoknya sikat maksimal 10% dari total equity. Jadinya adalah 100 juta satu orang kali 100 orang 10 miliar. Gitu. Kita jadi bandar. Ya kan? Oke. Setelah itu oke lah. Tidak ada kata stop loss di mana angka stop lossnya tidak ada. Pokoknya kita hold saja. Ya, tidak ada. Ketika harga turun seperti ini, yang bertanya kepada saya, Pak gimana misalnya gitu ya. Apakah tetap di hold, bla 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 bla, kan khawatir ya. Maka saya akan bilang, secara fundamental, bla 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 bla, bla, bagus. Kan gitu ya. Secara fundamental, bla 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 bla, intinya bagus. Jadi kita hold. Nah, jadi kalau dari 3.630, ini kita turun sekitar berapa persen nih? Dikit kok, baru 4,5%. Jadi ya harusnya sih belum belum banyak muncul pertanyaan ya, Pak masih di hold apa enggak gitu kan. Santai ini mah. Terus naik ya, seret, 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 seret. Ini ada perjalanannya ya, 10 November 2021. Lalu pada singkat kata gitu ya, kita langsung ke 3 Mei 2023. Wah, kejauhan. Kita lihat dulu historinya. MBAP ini naik sampai berapa sih? Ya, sebelum 2023. Seingat saya MBAP itu tertingginya menyentuh 11.000. Nah, ya, tertingginya adalah di 11.000. Anda bisa lihat di situ. Nah,
Yang lucunya lagi adalah ketika harga menyentuh, nggak usah sampai 11.000 lah ya, 7.260 misalnya. Itu kan adalah 100%-nya modal beli. Kan kita beli di 3.630. Ketika harga sentuh 7.260, 7.300 deh. Ya, 7.300. Tidak ada satu patah kata pun dari saya bahwa jual dulu separuh, mengamankan posisi. Jadi modal udah kembali kan? Jadi kalau Anda beli 100 juta, naik 100%, value saham saat itu kan berarti jadi 200 juta. Anda jual separuh barang, berarti kan uang masuk 100 juta. Modal beli Anda udah kembali. Tapi Anda masih pegang 50% barang. Ya kan? Santailah. Kan harusnya begitu ya. Ini enggak. Saya enggak ada bilang apapun. Pokoknya Buta Tuli hold. Nah, seperti itu. Komoditas masih bagus lah, inilah, itulah, apa segala macam. Hold. Ya. Even sampai 11.000, 10.000, 11.000, saya juga tidak ada bilang jual dulu kayak separuh. Nggak ada. Pokoknya hold, LK masih bagus, bla 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 bla. Dan seperti itu. Nah, pada 3 Mei 2023, nah ini dimulainya. Ya, 3 Mei 2023. 3 Mei 2023 itu harga udah jedok balik ke bawah. Ya. 3 Mei itu harganya sudah kembali lagi ke bumi, ya, kembali menginjak tanah di 5.900. Jadi Anda bisa bayangkan, dari 11.000 harganya turun ke 5.900. Ya. Itu turun 46%. Tidak secuil pun lot Anda disuruh jual. Enggak. Ya, saya tidak suruh Anda jual satu lembar pun ataupun satu lot pun. Pokoknya hold, buta tuli hold. Ya, kan seperti itu. Jadi anggap saja saya adalah orang itu kan gitu ya. Kemudian alasan pada tanggal 3 Mei kita mempertimbangkan malah mau tambah posisi, Anda bayangin ya. Jadi mau tambah posisi di MBAP dan PTBA. Kita fokus ke MBAP-nya aja. Kenapa mau tambah posisi? Karena akan ada pengumuman dividen yang besar. Wow. Tapi kan belum RUPS, kan seperti itu. Jadi cuman dia akan mengumumkan dividen yang besar ketika RUPS. Ya, tanggal RUPS-nya belum final, kan seperti itu. 3 Mei. Dengan kondisi Anda udah babak belur nih. Tadinya itu Anda bisa saja kalau Anda jual bertahap-bertahap begitu ya, atau kita nggak usah jual bertahap. Sampai dengan puncaknya itu, MBAP ini sudah sempat naik hampir 200%, saudara-saudara. 199,23. Dan tidak secuil pun dijual. Kemudian ini jatuh kembali ke 5.900 dan kalau kita ukur ya itu sekitar cuman floating profit hampir yang tadinya hampir 200%, sekarang hanya tersisa 62%. Jadi yang tadinya floating profit sempat 200 juta, sekarang hanya tersisa 62 juta. Jadi tiba-tiba menguap 130-an juta. Kan seperti itu. Malah menambah posisi di sini. Ya, alasannya karena mau pengumuman dividen yang besar. Kan seperti itu. Kemudian maju kembali di tanggal 5 Mei. Pada saat itu 5 Mei, kalau Anda lihat, kita lihat ya, Adaro dibanting ya. Jadi Adaro dibanting, PTBA juga dibanting setelah dividen ya kan begitu ya. Terus ada lagi ITMG, ITMG juga dibanting. Jadi saham habis gap down terus masih dibanting lagi ke bawah. Jadi begitu masifnya tekanan jual yang terjadi pada sektor batubara, harusnya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman? Proteksi kan, seperti yang video-video yang sering Anda lihat. Tapi tidak. 5 Mei saya hanya berkata hold dan lihat perkembangan hingga akhir Mei karena ada momentum dividen. Amazing. Ya, amazing. Ya, amazing. Ya, lalu lanjut. Pada tanggal 19 Mei, 19 Mei, kita sebut. 19 Mei. 30 menit
sebelum market close, 30 menit sebelum market close. Harganya, ya seingat saya waktu itu ya, di sekitaran 4.800-an ke atas sedikit. Ya, 4.800 saudara-saudara sekalian. Hmm. Itu hampir hampir hilang itu profitnya. Ya, dari gain hampir 200% ya, kalau di 11.000, sekarang hanya tersisa 32% gainnya. Amazing. Ya, tidak ada pemikiran sama sekali jual dulu kayak separuh ya kan. Naik selipet jual dulu kayak separuh apa segala. Ya. 200% up jual dulu kayak ya kan. Enggak, hold aja buta tuli. Ya. Terus di tanggal 19 Mei, 30 menit menjelang market close, saya masih bilang hold ya karena menunggu momentum pengumuman dividen. Ya, keren lah pokoknya. Namun pada saat post closing ya, itu kan masih bisa jualan tuh. Tiba-tiba saya menyampaikan ke Anda. Jadi 30 menit kemudian saya menyampaikan, saya akan sell. Saya sudah sell MBAP. Jika setelah RUPS mengumumkan dividen besar, saya akan pertimbangkan untuk entry lagi. Sampai di sini apa yang Anda rasakan dalam hati Anda? Beli 3.630, naik ke 7.300, tidak jual. Ya, itu 100%. Naik sampai 11.000, itu sama dengan 200%. Tidak ada yang dijual. Ya. Turun, harga turun seperti layangan putus. Tidak ada sama sekali level proteksi yang terjadi. Tidak ada sama sekali SOP untuk meminimalkan resiko. Tidak ada sama sekali himbauan atau kata-kata bahwa ya kalau Anda sudah nggak tahan ya jual aja mumpung masih cuannya banyak. Ya kan? Tidak ada. Tidak ada juga trailing stop. Misalnya swing low-nya di mana, kita pasang trailing stop. Ya kan? Tidak ada. Ibaratnya ini udah breakdown swing low di sini, ya. Tidak ada juga himbauan. Kemudian di sini juga swing low di breakdown, tidak ada himbauan untuk sell. Ya. Nggak ada. Ini swing low di sini, kalau dijebol, tidak ada. Swing low di sini kalau dijebol, di himbauan untuk jual, tidak ada. Swing low di sini juga tidak ada. Even dia sudah di bawah MA 200 sekalipun, tidak ada himbauan untuk jual. Bahkan 30 menit menjelang market close masih ngomong hold. Tapi 30 menit kemudian tiba-tiba berubah. Saya sudah sell. Ingat, MBAP sampai dengan hari ini, Anda bisa lihat value transaksi hariannya hanya 1,3 miliar. Jadi rata-rata value transaksi hariannya per hari dia hanya 1,3 miliar. Anda bisa bayangkan, kalau Anda sendiri punya 100 juta, kemudian yang mengikuti orang ini ada 100 orang, gimana jualnya? Ya, gimana jualnya? Yang jelas kalau trader nggak mungkin sekonyol ini. Kalau trader loh ya. Nah, definisi trader seperti yang saya sudah share kepada Anda adalah Anda nggak usah bingung. Investor sama trader itu bedanya apa? Nggak usah bingung. Simple aja. Trader itu cari capital gain. Titik. Titik. Investor nyari cash flow dari dividen. Selesai. Selama dia masih mencari capital gain, mau pakai metode apapun, dia adalah trader. Anda mau pakai metode bandermologi, cari capital gain, trader. Anda mau pakai low sama dengan open misalnya. Tetap yang dicari apa? Capital gain, trader. Anda mau baca order book, trader. Karena yang dicari capital gain. Ya kan? Tapi kalau orang tersebut mencari capital gain, namun berlindung bukan di balik harga, bukan di balik order book, bukan di balik bandermologi, kayak pokoknya yang tidak ada hubungannya dengan price yang terjadi setiap hari, tapi dia berlindung di balik laporan keuangan. Hati-hati.
Mau saya bilang, ya, hati-hati, sangat hati-hati. Ya. Karena tidak relevan untuk ibaratnya keputusan beli dan jual Anda awalnya berdasarkan laporan keuangan. Awalnya nih, ketika entry. Tapi ketika Anda exit, ya seperti ini. Anda bayangin, gain 200%, sekarang hanya tinggal 30%. Kemana aja loh? Kenapa begitu tertutupi mata penglihatannya oleh keserakahan? Kan seperti itu. Nah, kalau menurut Anda orang seperti ini gimana? Saya nggak bilang semua orang yang menggunakan laporan keuangan itu salah. Enggak. Ya, banyak kok yang pakai laporan keuangan. Saya pun juga pakai laporan keuangan untuk beli. Ketika terjadi crash COVID tahun 2020, saya beli untuk value stock saya yang sampai hari ini masih saya hold. Ya, itu buy berdasarkan laporan keuangan, berdasarkan neraca. Bukan laba rugi, karena waktu itu udah pasti laporan laba rugi akan kacau semua. Ya, karena PPKM apa segala macam. Semua usaha tutup. Kan seperti itu. Macet. Jadi yang saya lihat lebih fokus ke neraca. Pakai laporan keuangan. Apakah hari ini sudah keluar? Sebagian udah keluar. Yang naik 100% saya jual dong. Kembali modalnya. Seperti Harum. Beli 1.200-an naik ke 2.400-an jual separuh. Naik sampai 10 kali lipat dari harga modal, jual lagi separuh. Jadi ibaratnya seperti itu. Sekarang Harum jatuh kembali ke bawah. Tidak masalah. Santai aja bos. Barang yang ada di portofolio itu mau berapapun harganya itu udah gratis. Karena modal udah balik. Sisa cuannya aja yang ada di dalam portofolio. Bahkan cuannya pun kita udah ambil. Jadi nggak pusing. Mau Harum itu kayak apa modelnya, nggak ada masalah. Ya. Harusnya seperti itu kalau kita mau bicara kita eh, value investing ya for the long term. You have to see the core of business. Bisnisnya dia apa, bisnis modelnya seperti apa, balance sheet-nya seperti apa. Ya bukan cuma dari laporan laba rugi yang ibaratnya oh LK-nya bagus, labanya naik banyak, kita buy lah itu bukan apa ya, itu kan hanya seperti trader yang memanfaatkan momentum laporan keuangan. Nah, kalau Anda berbicara memanfaatkan momentum, maka yang Anda harus perhatikan adalah grafik harga. Jangan sampai kecolongan seperti MBAP ini kan fatal. Ya sangat fatal. Kalau Anda sendiri, bagaimana perasaannya apabila saya seperti tadi, kita buy 3630 sampai dengan 11.000. Saya tidak ada himbauan untuk jual sama sekali. Satu lot pun tidak ada saya bilang, ayo dijual dulu, nggak ada. Bahkan harga sampai turun ke 4.900, 30 menit menjelang market close. Saya masih bilang hold. Namun 30 menit kemudian berbeda. Tiba-tiba saya bilang, saya udah sell semua. Nanti saya akan buy back lagi, saya akan entry lagi, saya akan buy lagi kalau dividennya bagus berdasarkan hasil RUPS. Halo, logika aja bos. Kalau dividennya udah diumumkan, harganya udah loncat duluan, masa you berani buyback di atas? Kan begitu. Nah, kalau menurut Anda, orang yang seperti itu bagaimana? Coba, saya ingin tahu pendapat Anda. Dan kalau saya menjadi seperti itu, apa yang Anda akan katakan kepada saya? Saya ingin tahu pendapat Anda tentang hal ini.